Bagian yang kedua ini tentang bagaimana mengembangkan sistem informasi di level enterprise ya. Metodologi pengembangannya apa untuk melakukan sistem informasi yang bertipe CRM, e-commerce ya, dan yang bertipe e-procurement ya. Nah, kalau bicara soal pengembangan sistem informasi untuk e-commerce, CRM, SCM, CRM dan e-procurement itu sebenarnya ada 3 aktivitas ya yang harus kita lakukan yang terkait di situ. Yang pertama itu melakukan sistem development ya, aktivitas yang berhubungan dengan producing solusi sistem informasi. Ini contohnya seperti coding ya, dan sudah banyak dibahas di mata kuliah pengembangan sistem perangkat lunak ya. Baru ada aktivitas namanya sistem analisis ya. Sistem analisis ini mencoba untuk menganalisis masalah apa yang dihadapi oleh organisasi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga sudah banyak dibahas di mata kuliah pengembangan sistem perangkat lunak kemarin. Baru yang ketiga bicara soal studi kelayakan. Ya. Studi kelayakan ini dijelaskan adalah bagian dari sistem analisis proses ya. Bagian dari sistem analisis ini yang mencoba untuk mengukur ya apakah sistem informasi itu dapat dikembangkan atau tidak. Ini bicara soal menghitung apakah duitnya cukup, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi tersebut, berapa biaya yang harus dikeluarkan, bla 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 bla. Nah, pengembangan sistem informasi atau sistem development proses itu dia biasanya dimulai dengan sistem analisis ya. Anda bisa lihat gambar ini dimulai dengan sistem analisis, di mana dalam sistem analisis itu ada studi kelayakan atau feasibility study. Baru sesudah itu sistem desain ya. Sistem desain itu biasanya kita menggambar diagram-diagram ya dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Baru kemudian kita melakukan programming. Programming itu kita menerjemahkan diagram-diagram itu ke dalam bentuk coding ya. Kemudian kita melakukan testing ya. Baru ada conversion dan akhirnya production and maintenance. Nah, jadi yang pertama dilakukan kalau kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi untuk organisasi digital ya, kita harus melakukan yang namanya establishing information requirement. Kita harus mendapatkan kebutuhan apa ya, masalah apa yang dihadapi oleh organisasi, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Contoh, misalnya sistem informasi Samsat. Masalahnya apa? Masalahnya notis pajak itu harus diurus secepat mungkin. Baru yang kedua, pimpinan dalam hal ini kepala daerah perlu mengetahui berapa setiap hari pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau dengan menggunakan sistem manual, itu pelaporan bisa berhari-hari. Ya, 3-4 hari baru bisa kasih lapor. Sedangkan kalau menggunakan sistem informasi, maka laporan hari itu di jam 11:59 langsung bisa diketahui. Ya. Itu yang namanya establishing information requirement. Kita mengidentifikasi kebutuhan apa ya yang diperlukan oleh organisasi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Itu yang pertama, penting sekali itu. Itu dalam proses biasanya sistem analisis ya. Dari situ baru kita buat, kita estimasi kira-kira sistem seperti apa yang dibangun. Karena sistem yang dibangun harus bisa menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh organisasi. Itu yang paling penting itu. Sesudah kita ketahui masalah apa yang akan diselesaikan oleh organisasi itu, lewat sistem informasi akan kita kembangkan, kita mulai membuat sistem desain. Kita mulai merencanakan sistem informasi model yang seperti apa. Kita mulai desain interface-nya antarmukanya. Kita mulai desain database-nya seperti apa. Kita mulai menentukan logik bisnisnya seperti apa. Algoritma penyelesaiannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Baru kita hitung kira-kira berapa hardware yang dibutuhkan. Kalau membutuhkan koneksi internetnya berapa besar. Ya, itu yang namanya sistem desain. Ya. Sesudah itu baru kita melakukan estimasi ulang ya. Setelah gambar kita lakukan estimasi ulang, kemudian kita pindahkan ke programming. Translating the system specification prepared during the design state into program code ya. Jadi kita mulai menerjemahkan database ERD ke kita bangun DBMS yang mau dipilih. Misalnya DBMS mau pakai MariaDB gitu ya, atau mau pakai MySQL ya. Baru kita mulai terjemahkan interface-nya di C# misalnya. Seperti itu. Ya, jadi itu kita terjemahkan sistem specification ke program code. Ya. Selalu disarankan biasanya selesai kita membuat program code, kita langsung melakukan testing. Apakah testing itu berfungsi dengan baik atau tidak ya. Jadi testing itu biasanya ada minimal 3 macam ya. Yang pertama kita melakukan program testing ya. Baru yang kedua kita melakukan sistem testing. Baru yang ketiga kita melakukan acceptance testing ya. Contoh program testing ya seperti di Portal Inspire ya. Misalnya kita akan menambahkan fitur baru. Itu yang namanya program testing. Ya. Baru yang kedua kita lakukan sistem testing. Fitur baru tersebut kita taruh di Portal Inspire yang sementara berjalan, kemudian kita testing apakah berjalan dengan baik. Itu program lama dengan program baru yang sudah barusan digabungkan. Itu yang namanya sistem testing. Kalau acceptance testing itu kemudian kita serahkan ke sebagian user, tidak perlu seluruh user, sebagian user dulu pakai dan mereka menyampaikan usulan-usulan. Oh ternyata bagus, nyaman gitu, bisa dilanjutkan ya. Seperti itu yang namanya testing. Jadi ada 3 macam testing ya. Ini contoh sampel test plan ya. Dokumen sampel test plan. Jadi diperiksa satu-satu ya. Key field-nya, other field-nya, deleted record, ya, change 2.1 abort 2.5 ya, seperti itu. Test series-nya dilakukan. Nah, conversion di sini, tadi saya menyebut ada langkah conversion. Conversion di sini kita mengubah sistem yang lama ke sistem yang baru. Seperti itu. Ya. Nah, kalau di Unstrat itu jelas-jelas lewat sosialisasi ya. Jadi di PTI melakukan sosialisasi. Ini ada fitur baru, ini silakan digunakan ya. Fiturnya ini silakan digunakan seperti itu. Jadi ada yang namanya conversion ya. Conversion itu bisa pakai teknik paralel strategi. Seperti yang digunakan di Inspire sekarang itu kita menggunakan paralel strategi gitu ya. Saya sharing contoh sekarang paralel strategi yang digunakan di Portal Inspire. Kalau Anda lihat tampilan Portal Inspire sekarang ya, ini tiba-tiba sudah muncul ini. Inspire Mobile App. Ya. Banyak yang belum tahu, coba yang Anda buka Inspire Mobile App, Anda klik tab ya. Baru akan muncul Inspire Mobile. Kenapa? Karena hampir semua pengguna internet Unstrat itu mengakses Inspire dengan perangkat mobile ya. Jadi mulai juga ya. Sini. Coba Anda lihat di sini ditaruh keterangan Android beta titik 1 ya. Jadi dia melakukan proses paralel. Kenapa disebut paralel?
Karena begitu aplikasi ini diperkenalkan, tidak membatalkan Inspire versi desktop. Ini yang namanya teknik conversion paralel. Bersamaan. Ya, ada risikonya. Biasanya kalau bersamaan begini akan terjadi gangguan di level sistem ya. Harus di testing baik-baik itu. Sistem testing itu. Ya, tapi itu resiko yang diambil oleh para pengembang di PTI. Karena apa? Karena kan proses belajar mengajar tidak boleh hilang ya. Harus tetap berlangsung meskipun sudah diperkenalkan versi yang baru. Ya. Itu contoh penggunaan pendekatan paralel gitu ya di portal Inspire. Jadi ada versi portal Inspire yang baru, kita gunakan secara paralel conversionnya. Ya. Sesudah conversion, baru yang namanya production and maintenance, mulai dikerjakan ya. Sistem informasinya mulai dipakai ya, mulai dipakai. Baru yang berikut ada yang namanya maintenance ya. Kalau Anda lihat tadi contoh yang baik portal Inspire, mereka taruh versi beta 1. Nanti mungkin ada versi beta 2. Ya. Sesudah itu nanti sudah tidak ada lagi versi beta. Sudah portal Inspire versi 1. Ya, berikut portal Inspire versi 2. Versi betanya sudah hilang karena dilakukan maintenance terus-menerus. Nah, sedikit mereview ya, kalau bicara soal pengembangan sistem informasi itu tentu ada dua teknik yang sekarang ada. Yang pertama dengan pendekatan metodologi structure programming atau object oriented ya. Kalau pendekatan struktur metodologi itu dia memisahkan data dan proses. Ini yang sangat terkenal itu menggunakan data flow diagram. Ya, itu berarti pendekatan struktur itu, data dipisahkan dari proses. Tools yang ada itu data flow diagram seperti itu. Ya. Ini contoh misalnya data flow diagram dari Mail-in University Registration System. Sistem registrasi di universitas ya. Ada student, requested courses, verify availability, ya, enroll student, confirm registration. Seperti itu. Ini kalau dia mau mendaftar ya, mendaftar kursus, mendaftar mata kuliah gitu, seperti itu. Kemudian ada high level dari struktur, pendekatan struktur itu biasanya kita backing dulu konteks flow diagram ini. Biasanya kita sebut misalnya contoh payroll system. Payroll system ada get input, valid input, calculate pay, write output. Di get valid input itu ada get input dan ada validate input. Calculate pay itu ada aktivitas calculate gross pay dan calculate net pay. Jadi ini contoh konteks diagram. Biasanya kalau pendekatan sistem informasi dengan menggunakan metodologi struktur, kita buat konteks programming dan kita buat data flow diagram ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita membuatnya berdasarkan pendekatan object oriented ya, kita menggabungkan data dan proses di sini. Tools-tools yang sangat terkenal itu misalnya diagram kelas ya, ini contoh diagram kelas ya. Baru ada yang namanya Unified Modeling Language ya. Di situ ada activity diagram, ada use case diagram ya. Ini contoh dari use case diagram. Kemudian teknik yang ketiga ada computer aided software engineering atau case tools ya. Di sini kita menggunakan software tools untuk memproses development dan modeling seperti itu. Yang paling sangat terkenal itu case tools dalam pengembangan sistem informasi itu adalah Rational Rows ya dari IBM. Rational Rows dari IBM itu Anda hanya perlu menulis dalam sebuah dokumen. Ditulis apa? Ditulis semua requirement yang dibutuhkan. Kemudian dokumen itu dalam doc, ya, dalam format doc, extension doc. Anda upload ke Rational Rows, nanti Rational Rows yang akan gambar sendiri DP use case diagram, DP activity diagram, dan DP class diagram. Ya, baru ada satu diagram lagi, sequence diagram ya.
Rational ROS ini dulu ya ada di lab kita ya. Dibeli sekitar 6.000 US dollar oleh Unstrat untuk dipakai mahasiswa dalam melakukan pengembangan perangkat lunak, pengembangan sistem informasi ya. Sayangnya sekarang itu di lab yang baru sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Tapi software itu ada ya. Jadi Anda bisa searching pakai yang namanya Rational ROS. Dan setahu saya yang bajakan di Mangga 2 itu ada. Seperti itu. Ya. Jadi ini bagian pertama dan bagian kedua terkait pengembangan sistem perangkat lunak, pengembangan sistem informasi untuk organisasi yang